Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan sedikit tentang Provinsi Kalimantan Barat. Letak identitas provinsi. Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian pulau Kalimantan atau di antara garis LU serta LS serta di antara BT dan BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografisnya yang spesifik ini, maka di daerah Kalimantan tepat dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis lintang yang bertepatan di atas kota Pontianak. Kota Kalimantan Barat atau disingkat Kalbar adalah provinsi di Pulau Kalimantan, Indonesia. Dengan ibu kota Pontianak, luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat ialah 1146 sampai 807 km, merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Nah, selanjutnya mengenal alat-alat seni tradisional di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat dikenal dengan sebutan 1000 sungai yang memiliki alat musik yang cukup beragam. Di antaranya ialah entebong, sape, kangkuang, dan lain sebagainya. Nama saya Dewi Sartika dari kelompok 9 selaku pemateri kedua ingin menjelaskan tentang rumah adat, pakaian adat, serta lagu-lagu daerah yang terpopuler di Kalimantan Barat. Rumah adat salah satunya seperti rumah panjang. Rumah panjang ini memiliki ukuran yang cukup panjang dengan ukuran 138 meter dan lebar 5-6 meter hingga memiliki jumlah ruangan 50. Rumah panjang ini biasanya dihuni oleh beberapa keluarga. Selain untuk tempat tinggal, rumah panjang ini biasanya digunakan untuk mengadakan kegiatan kemasyarakatan seperti pertemuan hingga upacara adat dan lain-lain. Dan yang kedua, rumah adat Melayu. Rumah adat Melayu ini biasanya identik dengan warna kuning. Hal tersebut memiliki simbol kejayaan dan kemakmuran bagi masyarakat Melayu. Pakaian adat yang pertama, King Baba. King Baba ini pakaian khusus untuk seorang laki-laki bagi suku Dayak. Kedua, King Bibinge. King Bibinge ini pakaian khusus untuk seorang perempuan bagi suku Dayak. Ketiga, pakaian adat bernuansa Melayu cenderung lebih tertutup. Dan yang terakhir, King Kabo. King Kabo ini dibuat dari kain khas Brunei Darussalam. Lagu daerah yang terpopuler di Kalimantan Barat yaitu Caucang, Ciciprio, dan Aek Kapuas. Adapun cerita daerah Provinsi Kalbar yang paling populer yaitu diantaranya satu, seperti cerita Sungai Kapuas, di mana cerita ini menurut sejarahnya nama Kapuas sendiri berasal dari daerah yang bernama Kapuas. Dahulu Sungai Kapuas dijadikan sebagai jalur transportasi yang sangat penting, terutama di Kalimantan Barat. Pada masa pemerintahan Belanda, Sungai Kapuas menjadi tempat yang paling strategis dan yang mereka kuasai. Yang kedua yaitu asal-usul kota Pontianak. Banyak sumber yang menyebutkan asal-muasal dengan latar belakang yang cukup berbeda. Salah satunya berhubungan dengan sosok hantu perempuan yang ada karena meninggal saat melahirkan. Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada Rabu
23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1185 Hijriah. Adapun kuliner Provinsi Kalimantan Barat yang populer yaitu satu seperti mie sagu. Makanan mie sagu ini merupakan khas Pontianak. Dan yang kedua yaitu mie kepiting. Mie kepiting adalah kuliner khas yang mirip dengan mie ayam yang juga berasal dari Pontianak. Yang ketiga yaitu bubur pedas. Bubur ini berasal dari daerah Sambas yang dimana rempah-rempah yang digunakan berasal dari rempah khas Kalimantan. Dan yang keempat yaitu sotong pangkong. Makanan ini sudah sangat terkenal akan rasanya yang lezat dan biasanya dihidangkan pada bulan Ramadan. Begitu juga beberapa tarian yang khas di Kalbar, yaitu diantaranya satu seperti tari Kinya Uud Danum. Dalam tarian ini diisyaratkan perihal kewaspadaan dan kelincahan suku Uud Danum dalam melawan musuh dan berasal dari suku Dayak Uud Danum. Yang kedua yaitu tari Pingan atau Pinggan. Tari ini juga datang dari suku Dayak Mualang. Tari ini diisyaratkan sebagai sebuah kesenian tradisional yang datang dari masa lalu dan terikat erat dengan ritual melegitimasi kelulusan bela diri tradisional Dayak Mualang. Dan yang ketiga yaitu tari Bopureh. Tari Bopureh ini merupakan gambaran romantisme cinta yang terhalang adat. Adapun wisata khas Kalimantan Barat yaitu satu Tugu Katulistiwa. Tugu ini terletak di Jalan Katulistiwa Batu Layang, Siantan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tugu ini berlokasi sekitar 3 km dari kota Pontianak dan merupakan kebanggaan masyarakat Pontianak. Yang kedua yaitu Keraton Kadriah. Keraton Kadriah ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tahun 1771 yang terletak pada Jalan Raya nomor 1 dalam Bugis, Pontianak Timur. Dan yang ketiga yaitu Taman Bukit Bougainville. Taman ini dipenuhi hingga 46 jenis bunga bougainville dan terletak pada kaki bukit Gunung Pasi, Desa Sijangkung. Bahasa yang umum digunakan di Provinsi Kalimantan Barat salah satunya ialah bahasa Melayu Pontianak, bahasa Melayu Sambas, dan bahasa Melayu lainnya. Adapun suku-suku Kalimantan Barat yaitu suku Dayak Bukit, suku Dohai, suku Badat, suku Empanye, suku Gun, suku Merau, suku Sisak, dan suku Sungkung. Dan yang terakhir ialah tradisi. Salah satu tradisi warga Pontianak adalah yang pertama bermain meriam di pesisir Sungai Kapuas, di mana Sungai Kapuas ini dikenal sungai terpanjang di Indonesia. Tradisi ini dilakukan beberapa minggu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan yang kedua, upacara robok-robok yang dilakukan oleh masyarakat Kota Mempawah sebagai tolak bala yang digelar pada hari Rabu pekan bulan Syafar. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan dari kami tentang seputar Kalimantan Barat, dari identitas sampai ke berbagai suku dan tradisi di Kalimantan Barat. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.